Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afwan Darmawanusli dengan NIM 415 1901 0105. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas besar satu dari mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh dosen Pak Henry Norikson dan juga dibantu oleh Bu Vina Ayumi. Oke, mungkin langsung saja kepada pertanyaan dan juga jawaban yang telah saya buat. Oke, yang pertama, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Cholet-Francois pada tahun 2017, ciri utama dari algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer memprogram dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Jawab, ukuran kinerja atau P tergantung pada tugas yang harus dilakukan. Misalnya untuk tugas klasifikasi, beberapa alternatif ukuran kinerja adalah precision, recall, dan accuracy atau akurasi. Yang ketiga, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Jawab, supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data berlabel. Sedangkan unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah data tanpa label. Yang keempat, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning mengintegrasikan metode pembelajaran dengan sebuah aplikasi yang memberikan umpan balik bagi setiap keputusan yang telah diambil. Dengan mekanisme ini, maka algoritma pembelajaran akan belajar dari kesalahan dalam membuat sebuah keputusan. Lanjut ke pertanyaan kelima, apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Berbeda dengan program machine learning pada umumnya yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, program deep learning yang biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data. Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Yang pertama adalah simplicity. Adalah data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya ekstraksi fitur, hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Yang kedua, scalability. Proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel, sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphic processing units atau GPU, atau tensor processing units TPU. Versatility atau adaptability. Proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal itu menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Yang keempat, reusability. Sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat dipergunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala lebih kecil. Kemampuan ini disebut transfer learning menghemat waktu pembelajaran ulang. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan tentang konsep single perceptron. Bentuk terkecil dari sebuah ANN adalah single perceptron yang hanya terdiri dari sebuah neuron. Secara sistematis, terdapat fitur vektor X yang menjadi input bagi neuron tersebut. Fitur vektor merepresentasikan suatu data point, event, atau instance. Neuron akan memproses input X melalui perhitungan jumlah perkalian antara nilai input dan synapse wake yang dilewatkan pada fungsi non-linear. Pada training yang dioptimasi adalah nilai synapse wake learning parameter. Selain itu terdapat juga bias B. Sebagai kontrol tambahan, output dari neuron adalah hasil fungsi aktivasi
dari perhitungan jumlah perkalian antara input dan synapse weight. Pertanyaan ke-8, sebutkan tahapan Perceptron training rule. Yang pertama, ada inisialisasi nilai synapse weights. Bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Yang kedua, lewatkan input pada neuron. Kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut feed forward. Yang ketiga, nilai output, actual output. Tersebut dibandingkan dengan desired output. Yang keempat, apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Yang kelima, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error, loss. Kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter, synapse weight. Ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu threshold, biasanya mendekati 0, atau sudah mengulangi. Proses latihan sebanyak 3 kali threshold. Pertanyaan yang ke-9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? PX disebut prior, yaitu pengetahuan atau asumsi awal kita. Setelah kita mengobservasi fakta, baru Y dapat berubah sekumpulan data atau suatu data point atau event. Kita mengubah asumsi kita. P atau X disebut likelihood function. Likelihood function mendeskripsikan data peluang untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berulah-ulah. Maksud saya yang berubah-ubah. X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru, likelihood. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Univariate Gaussian disebut univariate karena distribusinya bergantung pada satu input variabel. Misalkan X distribusi univariate Gaussian dikarakteristikan oleh variabel X. Mean dan variance diberikan pada persamaan pada gambar di bawah ini. Mean adalah rata-rata dan variance merupakan kumpulan data. Karena nilai mean dan variance tergantung pada X, maka kita dapat menganggap bahwa univariate Gaussian bergantung pada satu random variabel saja, yaitu X. Multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Pertanyaan ke-11, jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Jawabannya yakni ketersediaan graphic processing unit atau GPU atau tensor processing unit atau biasa disebut TPU dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu faktor pendorong pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemproses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks. Maka algoritma model pembelajaran deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU dan TPU, sehingga membantu mempercepat waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Yang pertanyaan 12, menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, yang pertama ada WK Deep Learning 4G, yang kedua ada Keras, yang ketiga ada TensorFlow. Pertanyaan 13, sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Yang pertama ada ImageNet. Dari sumbernya VV dan Rusakowski tahun 2013 adalah dataset citra digital yang terdiri dari 14.197.122 buah citra, 20.000 buah tabel, 1.034.908 buah anotasi berupa bounding box, 21.841 sinonim label synset. Yang kedua ada OpenImage. Dari Krasin et al. Tahun 2017 adalah dataset citra digital yang terdiri dari 1,9 juta buah citra dan 600 kelas yang telah dianotasi dengan label bounding box. Setiap objek, segmentation marks, setiap objek, relasi visual, dan lokal narasi. eSight, a large-scale dataset for instance segmentation in aerial image dari Zamir et al. 2019
adalah dataset acuan di bidang segmentasi objek dari data penginderaan jauh yang telah dianotasi secara lengkap. Dataset terdiri dari 2.806 data penginderaan jauh, 655.451 objek entitas, 15 kategori objek. Lanjut, pertanyaan 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan terhadap target yang bersifat non-linear. Beberapa activation function yang sering dipergunakan di dalam model deep learning, yakni ada fungsi sigmoid, fungsi tan, fungsi rectified linear unit atau ReLU, fungsi leaky rectified linear unit atau disebut leaky ReLU, dan yang terakhir fungsi exponential linear unit atau ILU. Pertanyaan ke-15, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja sebuah model machine learning dalam mengaproksimasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Lanjut, pertanyaan ke-16. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning, yakni ada mean error, mean percent error, mean absolute percent error, mean square error, root mean square error, dan root mean square percent error. Pertanyaan ke-17. Apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Salah satu tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine model dapat diukur oleh squared error. Pertanyaan ke-18. Apa yang dimaksud dengan steepest gradient descent? Steepest gradient descent merupakan cara tercepat menuju titik terendah pada local point of view, bukan pada global point of view. Pertanyaan ke-19. Jelaskan mengenai lokal minima. Lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja. Local point of view. Dan yang terakhir, pertanyaan ke-20. Apa yang dimaksud dengan gradient? Gradient merupakan nilai kemiringan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y, koordinat, dengan komponen X, absis. Gradient dijelaskan juga merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter yang mempengaruhi jumlah parameter lain. Mungkin itu saja jawaban dari tugas besar 1 yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.